Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam Semi-Annual Training tahun 2025 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus, bagian yang ketiga. Dan kita akan melanjutkan di dalam berita yang ke-30 atau berita yang ke-6 yang berjudul Gereja di dalam Allah Tritunggal. Saudari, berita ke-30 ini dilatar belakangi dari surat 1 dan 2 Tesalonika. Bagaimana surat 1 dan 2 Tesalonika berbicara mengenai hidup gereja. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa gereja tidak hanya dibatasi oleh ruang lingkup lokal, ya, tetapi juga gereja itu berada di dalam Allah Tritunggal. Dan kita akan melihat bahwa gereja dalam hal ini adalah orang Tesalonika atau jemaat di Tesalonika, mereka berada di dalam Allah Tritunggal. Mari kita melihat di dalam judul dan ayat penting dalam berita ini, bahwa orang Tesalonika di dalam Allah Tritunggal. Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 mengatakan, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada gereja orang Tesalonika di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera kepada kamu. Nah, saudara-saudari, di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 kita dapat melihat bahwa gereja orang Tesalonika yang dimaksud adalah gereja di Tesalonika yang terdiri dari orang-orang Tesalonika. Mereka tidak hanya berada di Tesalonika, tetapi mereka berada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mereka ada di dalam Allah Tritunggal. Dan di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 mengatakan, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada gereja orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat melihat bahwa ternyata kedudukan gereja ada di dalam Allah Tritunggal, di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudari, di dalam struktur dan garis besar berita ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perlu mengenal Allah Tritunggal. Dan yang kedua, berada di dalam Allah Tritunggal. Amin. Ya, kita perlu mengenal terlebih dahulu, mengenal Allah Tritunggal. Bahwa di dalam Romawi yang pertama, Allah Tritunggal adalah struktur perjanjian baru. Ya, di dalam perjanjian baru, 27 kitab, Allah Tritunggal adalah struktur di dalam perjanjian baru tersebut. Kita dapat melihat Bapa, Putra, dan Roh, ya, sebagai strukturnya. Kemudian di dalam Romawi yang kedua, kita dapat mengenal Allah Tritunggal melalui mengalami dan menikmati Dia. Ini adalah jalannya. Jalan untuk mengenal Allah Tritunggal adalah melalui mengalami dan menikmati Dia. Puji Tuhan. Lalu di dalam Romawi yang ketiga, kita dapat melihat inilah ruang lingkupnya dalam mengenal Allah Tritunggal, dalam ruang lingkup hati manusia. Puji Tuhan, sehingga kita boleh mengenal Dia secara pribadi. Pribadi lepas pribadi, di dalam hati kita boleh mengenal Allah Tritunggal. Dan kita dapat melihat bahwa struktur perjanjian baru, ya, adalah Trinitas Ilahi. Nah, saudara, kita perlu membedakan sekali lagi. Di dalam berita yang lalu pernah kita bahas bahwa apa bedanya Allah Tritunggal dengan Trinitas Ilahi. Allah Tritunggal berbicara mengenai pribadi Allah kita, Bapa, Putra, dan Roh. Sedangkan Trinitas Ilahi lebih menekankan kepada apa yang Ia kerjakan, apa yang Ia lakukan di dalam pergerakannya. Maka saudara-saudari, mengenai Allah Tritunggal dan Trinitas Ilahi bukanlah dua pemahaman yang berbeda. Tetapi ketika kita mengatakan Allah Tritunggal, kita boleh mengacu kepada pribadi Allah Tritunggal. Dan ketika kita mengacu kepada Trinitas Ilahi, mengacu kepada pergerakannya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, beban dari berita ini mengenai di dalam Allah Tritunggal, Romawi yang kelima, bahwa hari ini kita boleh mengenal gereja di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus.
Maka di dalam kapital A dikatakan di dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa gereja adalah milik orang Tesalonika. Dan gereja ini di dalam kapital B adalah di dalam Allah Tritunggal. Dalam kapital C, gereja adalah di dalam Allah Tritunggal yang telah melewati proses. Dan yang D adalah penerapan bagi kita hari ini. Kita perlu melihat visi bahwa gereja di dalam Allah Tritunggal. Sehingga ketika kita melihat visi ini, kita mengapresiasi gereja, kita mengapresiasi saudara-saudari, dan mereka semua, gereja termasuk kita, ada di dalam Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan hari ini tinggal di dalam kita, dan kita terbangun bersama-sama dengan seluruh saudara-saudari di dalam gereja. Dan kita semua ada di dalam Allah Tritunggal. Kita lanjutkan di dalam struktur pembacaan harian dalam berita ini. Hari yang pertama dan hari yang kedua membahas mengenai mengenal Allah Tritunggal. Dan hari yang ketiga sampai hari yang keenam membahas mengenai di dalam Allah Tritunggal. Untuk mengenal di dalam bagian yang pertama, hari yang pertama, kita boleh melihat bahwa mengenal Allah Tritunggal adalah melalui mengalami dan menikmati Dia. Puji Tuhan, saudari, ini sesuai dengan judul besar di dalam pembahasan kita. Kita perlu mengenal, mengalami, dan mengekspresikan. Nah, saudari, kita mengenal Allah Tritunggal, bagaimana jalannya? Adalah melalui mengalami Dia, melalui menikmati Dia. Amen ya. Di dalam hari yang pertama kita boleh melihat bahwa Allah Tritunggal adalah struktur dalam perjanjian baru. Dan kita perlu mengenal Allah kita, Allah Tritunggal, melalui mengalami dan menikmati Dia. Dan di dalam hari yang kedua, kita boleh melihat mengenal Allah Tritunggal di dalam ruang lingkup hati. Puji Tuhan, saudari ya, di dalam hati kita, kita boleh mengenal Allah Tritunggal. Dan jalan untuk mengenal ini adalah melalui hati kita. Kemudian di dalam hari yang ketiga, kita boleh membahas mengenai di dalam Allah Tritunggal. Bahwa gereja di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam Allah Tritunggal, di dalam Bapa dan di dalam Putra. Puji Tuhan. Dan hari yang keempat membahas bahwa gereja adalah milik orang Tesalonika. Ya, ini adalah orang-orang di kota Tesalonika ya, milik orang Tesalonika. Dan ini boleh menjadi pengalaman mereka. Hari yang kelima membahas bahwa gereja di dalam Allah Tritunggal, bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyiratkan roh itu. Ya, ini adalah pengalaman di dalam Allah Tritunggal. Kita mengalami roh itu, roh yang telah melewati proses ya di dalam hidup gereja. Bersama-sama dengan saudara-saudari mengalami Allah Tritunggal, mengalami Bapa, mengalami penyertaan Putra. Puji Tuhan. Dan di dalam hari yang keenam, gereja adalah di dalam Allah Tritunggal yang melewati proses. Ketika kita melihat bahwa Allah kita, Allah Tritunggal yang telah melewati proses, amen, maka kita mengapresiasi bahwa hari ini, amen, Allah Tritunggal, Allah kita, dia juga ada di dalam roh kita. Kita boleh melihat di dalam roh bahwa gereja di dalam Allah Tritunggal. Maka kita mengapresiasi kehidupan gereja. Betapa kita memuji atas hidup gereja hari ini. Bahwa gereja ada di dalam Allah Tritunggal. Kita menempuh hidup gereja, kita menempuh di dalam Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Baik, kita lanjutkan, saudara-saudari. Kita perlu mengenal Allah Tritunggal melalui mengalami dan menikmati Dia. Nah, kita perlu mengenal bahwa Allah Tritunggal ini adalah struktur dari perjanjian baru. Setelah kita mengenal bahwa Allah Tritunggal adalah strukturnya, maka kita perlu mengenal Allah Tritunggal tersebut. Nah, saudara di dalam Matius pasal 28 ayat 19 mengatakan, sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudari, di dalam bagian ini kita dapat melihat ada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan hari ini ketika seseorang dibaptis, mereka masuk ke dalam. Puji Tuhan, saudari, ini adalah ruang lingkupnya, kita ada di dalam Allah Tritunggal. Dan di dalam 2 Korintus 13:13 mengatakan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Jelas bahwa ini adalah Allah Tritunggal.
Maka kita dapat melihat, saudari, bahwa Allah Tritunggal ini sangat subjektif bagi kita. Dapat kita alami, dapat kita nikmati, dapat kita perhidupkan. Saudara-saudari, tipuan si musuh, ya, tipuan si musuh, ya, dia menyangkal bahwa Allah Tritunggal itu adalah subjektif, lebih mengacu kepada, ya, musuh lebih mengacu kepada bahwa Allah Tritunggal, ya, yang menyajikan Trinitas Ilahi ini sebagai doktrin objektif dari agama, sesuatu yang di luar kita. Tetapi sebenarnya, saudara-saudari, dari dua ayat ini kita tahu bahwa hari ini, amen, ya, struktur di dalam perjanjian baru adalah Allah Tritunggal. Kita ada di dalam Dia. Nah, Allah Tritunggal, saudara, bukan hanya objek kepercayaan, melainkan Dia tinggal di dalam kita sebagai hayat dan suplai hayat kita. Ini adalah bagi pengalaman kita dan kenikmatan kita. Puji Tuhan, kita boleh melihat, ya, dalam perjanjian baru, amen, strukturnya adalah Allah Tritunggal. Ada Bapa, Putra, dan Roh. Kemudian kita perlu mengenal Allah Tritunggal. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 mengatakan, dalam hal ini kita mengetahui bahwa kita tinggal di dalam Dia. Dan Dia tinggal di dalam kita, Dia telah memberikan rohnya kepada kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 mengatakan, dan bagi kamu pula pengurapan yang telah kamu terima dari Dia tinggal di dalam kamu. Dan sebagaimana pengurapan ini telah mengajar kamu, hendaklah kamu tinggal di dalamnya. Dan di dalam ayat 13, Bapak-bapak, aku menulis kepadamu karena kamu mengenal Dia yang ada dari semula. Pemuda-pemuda, aku menulis kepadamu karena kamu telah menang atas dia yang jahat. Anak-anak muda, aku menulis kepadamu karena kamu mengenal Bapa. Maka saudari, puji Tuhan, ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2:13 kita boleh mengenal, ya, mengenal Dia yang dari semula, mengenal telah menang, ya, mengalahkan si jahat. Dan kita boleh mengenal Bapa. Maka kita boleh mengenal ini karena, amen, kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Jelas bahwa ini adalah perkara yang subjektif bagi kita. Dia tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia. Amen. Ya. Dia telah memberikan rohnya kepada kita. Nah, roh ini yang telah Dia berikan kepada kita, Dia mengurapi kita, ya, mengurapi kita. Nah, pengurapan ini Dia tinggal di dalam kita, ya, Dia mengajar kita. Maka akhirnya atau hasilnya adalah kamu tinggal. Kita tinggal di dalam Dia. Maka saudara-saudari, ketika kita mengenal Allah kita, Allah Tritunggal, kita perlu mengenal bahwa sebenarnya Dia dan kita saling huni, saling tinggal. Kita perlu mengenal Allah Tritunggal ini dari garis hayat, sehingga kita boleh bertumbuh dalam proses pertumbuhan hayat. Semakin bertumbuh dalam hayat, kita semakin memperhatikan mengenai Trinitas Ilahi. Selanjutnya, saudara, kita perlu mengenal Allah Tritunggal di dalam ruang lingkup hati kita. Ruang lingkupnya adalah hati kita, ya. Ini ruang lingkupnya hati kita dan jalan untuk mengenal, ya. Puji Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21 mengatakan, dalam hal ini mengetahui bahwa kita milik kebenaran dan kita akan menenangkan hati kita di hadapannya. Jika hati kita menyalahkan kita, Allah lebih besar daripada hati kita dan mengetahui segala sesuatu. Yang terkasih, jika hati kita tidak menyalahkan kita, maka kita beroleh keberanian kepada Allah. Nah, Ibrani pasal 8 ayat 10 mengatakan, aku akan menulis hukum-hukum ini pada hati mereka. Dan di dalam Efesus pasal 3:17 mengatakan, agar Kristus berumah di dalam hatimu melalui iman. Nah, saudara, kita dapat melihat bahwa ruang lingkup kita mengenal Allah kita adalah dalam ruang lingkup hati kita masing-masing. Ya, bahwa Allah Tritunggal bukan dalam keluasan alam semesta, ya. Tetapi kita mengenal Dia dalam ruang lingkup hati kita masing-masing. Benar, Allah kita besar. Tetapi saudara-saudari, kita boleh mengenal Dia di dalam hati kita masing-masing. Mengapa? Karena kita dapat melihat bahwa dari
1 Yohanes pasal 3 ayat 19 dan 20, ya. Hati kita, bahwa Allah lebih besar daripada hati kita. Nah, puji Tuhan, ya. Dengan demikian kita boleh mengenal Allah kita. Dan Allah menulis hukum-hukum ini, ya, hukum-hukum Allah tidak lain adalah mencerminkan diri Allah sendiri, apa adanya Allah pada hati kita. Bagaimana kita bisa mengenal Dia adalah melalui hukum-hukumnya. Dan tentu hukum-hukumnya ini tertulis pada hati kita. Maka ketika kita mengenal Allah kita, melalui hati kita, kita dapat mengenal Allah kita. Mengenal hukum-hukum, penulis hukum, pembuat hukum ini, yaitu adalah Allah kita pada hati kita. Dan Dia berumah di dalam hati kita. Puji Tuhan, saudara kita perlu memperhatikan hati kita. Ya, kita sangat perlu memperhatikan hati kita. Nah, apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru adalah agar kita mengenal Allah Tritunggal yang telah masuk ke dalam kita dan tinggal di dalam kita. Kita perlu mengenal Dia yang tinggal dalam roh kita dan damba untuk menyebar ke semua bagian batin kita. Puji Tuhan, saudari ya, kita perlu mengenal hati kita, bahwa organ hati kita ini terdiri dari seluruh bagian jiwa kita, yaitu pikiran kita, emosi, dan tekad kita, ditambah dengan satu bagian roh kita, yaitu adalah hati nurani. Maka, saudara-saudari, amen, kita perlu mengenal Allah kita, amen, kita perlu mengenal melalui kebenaran firman. Hati kita mengasihi Dia, tekad kita untuk cenderung berdiri kepada pihak Allah. Dan hati nurani kita bersih di hadapan Allah. Dengan demikian, amen, kita mengenal Allah kita. Puji Tuhan, saudara ya. Dan jalan untuk mengenal ini di dalam 1 Yohanes 2:27. Ya, dikatakan, dan bagi kamu pula pengurapan yang telah kamu terima dari Dia tinggal di dalam kamu. Sebagaimana pengurapan ini telah mengajar kamu, hendaklah kamu tinggal di dalamnya. Puji Tuhan, saudara ya, pengurapan ini telah kita terima dan tinggal di dalam kita. Dan pengurapan ini mengajar, ya, mengajar kita. Maka kita perlu tinggal di dalam Dia. Maka jalan untuk mengenal adalah melalui pengurapan ini. Ya, semakin Dia mengurapi kita, semakin banyak Dia mengajar kita. Semakin banyak Dia mengajar kita, semakin banyak kita mengenal Allah kita. Maka saudara-saudari, pengurapan ini ya dilakukan secara pribadi. Dia mengurapi kita pribadi lepas pribadi. Secara rinci dalam pengalaman kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, saudari, bahwa hari ini setiap dari kita dapat mengenal Allah Tritunggal. Sungguh betapa berharganya jalan mengenal Allah Tritunggal dalam pengalaman ini. Dan setiap orang boleh mengalami Dia. Dan jalan untuk mengenal Allah adalah mengenal Allah di dalam hati kita. Dalam 1 Yohanes pasal 3:20 tidak berkata bahwa Allah lebih besar dari alam semesta, tetapi berkata bahwa Allah lebih besar daripada hati kita. Penulisan yang demikian menunjukkan bahwa pengenalan terhadap Allah adalah secara pengalaman. Apakah hati Anda damai? Apakah hati Anda tenang? Sejumlah orang akan mengatakan bahwa mereka mengenal Allah, tetapi pengenalan mereka mungkin secara agama dan objektif. Kita perlu mengenal Allah di dalam hati kita, di dalam hati nurani kita. Kadangkala kita mungkin tidak mengerti mengapa ada banyak hal yang Allah perhatikan. Dia peduli semua hal kecil dalam kehidupan kita. Meskipun Allah tidak terbatas dan maha kuasa, tetapi Dia peduli bahkan hal-hal sepele dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengenal Allah yang demikian, bukan dalam hal-hal besar, melainkan hal-hal kecil. Jalan untuk mengenal Allah ini adalah secara pengalaman dan real. Gereja di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan bahwa gereja ada di dalam Allah Bapa, ya, dan gereja juga ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 mengatakan, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada gereja orang Tesalonika di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera kepada kamu. Ya, di sini dikatakan bahwa gereja di Tesalonika, ya, gereja orang Tesalonika ini ada di dalam, ya, di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita boleh melihat
bahwa mereka, ya, gereja orang Tesalonika, ya, atau gereja di Tesalonika menerima anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Satu aspek gereja Tesalonika adalah milik orang Tesalonika. Di aspek lain gereja ini di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari, kata gereja di Tesalonika ini adalah mengacu kepada aspek lokal, ya, gereja lokal. Gereja di Tesalonika adalah milik orang Tesalonika. Ya. Satu sisi yang lain adalah gereja berada di dalam Allah Tritunggal. Jadi di dalam Allah Bapa, gereja dilahirkan dari Allah Bapa memiliki hayat dan sifatnya. Gereja adalah di dalam ketetapan, rencana, pilihan, pratakdir Allah. Ya. Sekali lagi gereja bukan bangunan, bukan gedungnya, tetapi adalah orangnya. Ya, saudara-saudari, ya, orang-orang Tesalonika, ya, berada dalam ketetapan, rencana, pilihan, dan telah pratakdir Allah. Dan gereja di dalam Allah Bapa adalah di dalam Dia yang memulai, Dia memprakarsai. Puji Tuhan. Dan hari ini kita dapat melihat gereja juga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, "Akulah pohon anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku pun tinggal di dalam dia." Nah, saudari, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus artinya adalah bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus secara organik dalam segala apa adanya dia dan apa yang telah dia lakukan. Puji Tuhan, ya, tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amen. Ya, tinggal dalam Kristus tidak ada dosa. Tubuh daging, diri alamiah, ciptaan lama, maut dan Satan. Ini di aspek yang negatif, ya, saudari, ya. Maka jika kita tinggal dalam Kristus, semua hal negatif diakhiri, ya. Dosa, maut, diri, daging, Satan, ciptaan lama telah diakhiri. Kita bersatu dengan segala apa adanya Dia, apa yang telah Kristus lakukan. Inilah kita bersatu secara organik, ya. Jelas bahwa ini adalah pohon anggur, adalah suatu organisme yang hidup, ya. Kita bersatu dengan organisme yang hidup ini dan kita bersatu secara organik. Puji Tuhan. Bahwa gereja di dalam Allah Bapa. Dikatakan bahwa gereja di dalam Allah Bapa menyiratkan bahwa gereja adalah di dalam ketetapan, rencana, pilihan dan pratakdir Allah. Tidak diragukan bahwa gereja juga di dalam panggilan Allah. Gereja di dalam Allah Bapa adalah gereja di dalam Dia yang memulai dan memprakarsai. Hari ini di antara orang Kristen memiliki masalah, yaitu mereka memiliki banyak tujuan dan rencana. Banyak orang yang memulai dan memprakarsai. Ini tidak benar. Jika semua orang Kristen mengesampingkan tujuan dan rencana mereka sendiri dan hanya satu pemulai dan pemprakarsai, bayangkan akan muncul kesatuan di tengah-tengah semua orang dan tidak ada lagi perkara perpecahan. Amen. Ya. Gereja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa gereja di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada dosa, tubuh daging, diri, hayat alamiah, ciptaan lama, maut, dan Satan. Jika kita di dalam Kristus, semua hal negatif diakhiri. Ya, dosa, maut, diri, tubuh daging, Satan, ciptaan lama telah diakhiri. Bahwa gereja di dalam Tuhan Yesus Kristus menyiratkan bahwa bagi gereja, semua hal negatif, alamiah, semua hal ciptaan lama telah berakhir. Ini berarti bahwa di dalam gereja tidak ada orang Tionghoa, Amerika, Jepang, Korea, Perancis, atau Jerman. Ini adalah makna gereja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, gereja orang Tesalonika. Apa makna dan pengalamannya? Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 mengatakan, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada gereja orang Tesalonika di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera kepada kamu. Saudari, kalau kita dapat melihat ayat ini, kita melihat bahwa gereja tersusun dari orang-orang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ya, gereja orang Tesalonika ini orang-orang berada di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Mereka memiliki hayat Allah, bersatu dengan Kristus secara organik. Kaum beriman Tesalonika di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus
Mereka adalah umat yang dikuduskan, dipisahkan. Mereka bukan milik dunia. Mereka telah dipisahkan dari dunia. Mereka berada di dalam Allah Tritunggal. Ya. Secara pengalaman bagaimana? Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2 mengatakan kepada gereja Allah di Korintus, yaitu kepada mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yaitu orang-orang kudus yang dipanggil bersama semua orang yang menyeru nama Tuhan kita Yesus Kristus di setiap tempat. Jadi gereja lokal di Tesalonika tersusun dari semua orang beriman dalam Kristus yang ada di kota itu. Amin. Ya, bahwa gereja lokal semacam inilah milik gereja. Gereja milik kaum beriman berada di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Gereja adalah milik manusia seperti orang Tesalonika, tetapi di dalam Allah dan di dalam Tuhan secara organik. Maka meskipun bukan orang-orang Tesalonika, tetapi mereka menempuh kehidupan yang kudus bagi kehidupan gereja. Saudari, ini adalah aspek lokalnya ya. Kita dapat melihat ya, dalam pengalaman, amen. Ya, secara lokal dimanapun kita berada adalah gereja milik kaum beriman lokal tersebut. Puji Tuhan. Gereja orang Tesalonika di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, maksud Paulus berkata kaum beriman di Tesalonika yang terkasih. Meskipun kalian tetap adalah orang Tesalonika, namun kalian harus melihat bahwa sekarang setelah kalian percaya kepada Yesus Kristus, kalian sudah tidak sama lagi. Karena kalian berada di dalam Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang kalian adalah umat yang kudus, umat yang telah dipisahkan. Mulai sekarang kalian harus menempuh kehidupan yang sepenuhnya terpisah dari kehidupan orang Tesalonika pada umumnya, dari bangsa Yunani, dari kehidupan amoral, mitologi, dan filsafat Yunani. Kehidupan yang kudus, kehidupan yang terpisah ini adalah bagi kehidupan gereja. Karena gereja itu di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selanjutnya gereja di dalam Allah Tritunggal, ya. Gereja di dalam Allah Bapa dan Putra dan Roh, ya. Di dalam Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan menyeratkan Roh itu. Nah, setelah kita melihat perkara ini, kita memasuki pengalaman di dalam Allah Tritunggal, ya. Ada Bapa yang merencanakan, Putra atau Anak yang menggenapkan, dan Roh yang melaksanakan. Kita dapat melihat bahwa di dalam Galatia pasal 4 ayat 6 mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita, berseru, ya Aba, ya Bapa. Amen. Ya. Kisah para Rasul pasal 236 mengatakan Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Puji Tuhan, saudara ya. Amen. Ya, bahwa ketika Paulus membicarakan gereja di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, ya, saudari sebenarnya yang dimaksud adalah gereja di dalam Allah Tritunggal. Amen. Ya, hari ini Allah Tritunggal ya melalui Roh Putra, ya Roh Kudus di dalam kita. Maka kita dapat berseru ya Aba ya Bapa. Seruan kita membuktikan bahwa hari ini di dalam kita ada Roh Putra, ya Roh Kudus di dalam kita. Amen. Ketika ada Roh Allah Tritunggal di dalam kita, kita dapat memanggil Dia, memanggil Bapa kita. Ya Aba, ya Bapa. Amen. Puji Tuhan ya. Istilah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyiratkan roh itu. Kan dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 roh itu tersirat dengan jelas dan kita dapat mengatakan bahwa gereja adalah di dalam Allah Tritunggal. Amen. Ya. Kemudian di dalam pengalaman Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 5, 7 dan 13 katakan Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Dia mempratakdirkan kita untuk mendapatkan keputraan melalui Yesus Kristus agar kembali kepada dirinya. Di dalam Dia yang dikasihi kita beroleh penebusan. Di dalam Dia kamu juga mendengar. Di dalam Dia kamu juga percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, saudara kita dapat melihat bahwa perkara ini ada Allah Tritunggal di dalam ayat-ayat ini. Ya, Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus.
Ya, dia telah memilih kita ya dalam Kristus. Amen. Ya, dia mempratakdirkan kita mendapatkan keputraan melalui Yesus Kristus. Ya, di dalam Dia yang dikasihi kita beroleh penebusan. Di dalam Dia kita mendengar. Di dalam Dia kita percaya. Ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Puji Tuhan, ini adalah ekonomi ilahi. Bahwa ketiga dari Trinitas ilahi berturut bekerja, menyatakan dalam tiga tahap yang berurutan. Bapa kita adalah Bapa yang merencanakan. Dialah sang perencana. Dia pemulai, inisiator, ya. Dia memulai dan dia juga pemrakarsa. Anak atau putra, dia menggenapkan semua yang direncanakan, ya. Semua yang telah dimulai, yang diprakarsai oleh Bapa. Dan Roh itu, amen. Dia melaksanakan, menerapkan apa yang direncanakan oleh Bapa dan yang digenapkan oleh Putra menjadi real bagi kita. Oleh karena Roh itu di dalam kita, dia melaksanakan ya apa yang Bapa rencanakan, mulai dan prakarsai. Amen. Puji Tuhan. Menyentuh Roh itu, ya. Kita semua harus melihat bahwa segala sesuatu yang Bapa rencanakan dan segala sesuatu yang Anak genapkan sekarang semuanya di dalam Roh itu dan juga bersama dengan Roh itu. Dalam pengalaman kita, dia yang kita sentuh adalah Roh itu. Yang perlu kita lakukan adalah tinggal di dalam Roh itu dan bergerak hidup menurut Roh itu. Ketika kita bergerak hidup menurut Roh, sesungguhnya kita itu bergerak hidup menurut Allah Tritunggal. Bagaimana Allah Tritunggal yang telah melewati proses dapat diterapkan ke atas diri kita dalam pengalaman kita? Dia diterapkan ke atas diri kita sebagai Roh pemberi hayat. Karena itu, ketika kita di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, kita di dalam Roh itu. Amen. Kemudian bahwa gereja di dalam Allah Tritunggal yang melewati proses. Ya, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45 mengatakan bahwa Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Dan 2 Korintus 3:17 dan Tuhan adalah roh itu. Ya, di sini kita dapat melihat ada roh pemberi hayat dan ada roh itu. Maka ketika kita mengatakan roh itu mengacu kepada roh pemberi hayat. Dan roh pemberi hayat hari ini ada di dalam kita. Bahwa gereja di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus artinya adalah bahwa gereja di dalam Allah Tritunggal yang melewati proses. Di dalam Kejadian pasal 1, Allah adalah Allah yang belum melewati proses. Tetapi dalam perjanjian baru dia telah menjadi Allah Tritunggal yang melewati proses. Nah, kata melewati proses ini mengacu kepada langkah-langkah penting yang dilewati Allah Tritunggal dalam ekonomi ilahi. Dia berinkarnasi, menempuh kehidupan insani sampai akhirnya dia tersalib, ya. Namun dia bangkit. Puji Tuhan, ketika kita ada di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam Roh itu. Puji Tuhan bahwa hari ini adalah proses yang Allah kita alami. Ya, dia inkarnasi, hidup insani, tersalib, bangkit. Ya, dia telah melewati proses ini menjadi roh pemberi hayat. Dan dia adalah roh itu, ya, roh yang telah melewati proses. Nah, kita perlu visi yang mengendalikan. Di dalam Amsal 29 ayat 18 mengatakan tanpa visi ya umat menjadi liar. Kisah Para Rasul 26:19 mengatakan sebab itu ya Raja Agripa aku tidak mengingkari visi itu yang dari surga. Nah, visi apa yang kita lihat saudara-saudari ya bahwa gereja di dalam Allah Tritunggal. Kita benar-benar perlu dikuduskan. Kita benar-benar perlu melihat ya bahwa gereja di dalam Allah Tritunggal. Amen. Sehingga kita mengapresiasi dalam hidup gereja kita. Ya, tentu saja kita menempuh kehidupan yang kudus dan kehidupan kudus ini adalah bagi hidup gereja. Mengapa kita dapat menempuh kehidupan yang kudus? Tidak lain adalah karena ada Allah Tritunggal. Ya, yang menjadi roh pemberi hayat, roh itu dia tinggal di dalam kita. Ketika kita dikendalikan oleh visi ini, kita akan melihat bahwa semua saudara-saudari ya di dalam hidup gereja benar-benar mereka di dalam Allah Tritunggal. Ya, kalau visi ini mendominasi ya pemikiran kita, aktivitas kita, seluruh kehidupan kita, maka kita mengapresiasi hidup gereja. Ya, hidup gereja kita akan menjadi manis
karena ada di dalam Allah Tritunggal. Nah, kita perlu visi yang mengendalikan. Nah, asal kita melihat bahwa gereja adalah entitas di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengerti bahwa kita telah dipisahkan sepenuhnya oleh Allah sendiri. Dan sekarang kita tercakup dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini membuat kita menjadi orang-orang yang kudus, menempuh kehidupan yang kudus dan tidak terpisah. Kehidupan semacam ini adalah bagi gereja. Jika kalian melihat butir-butir yang dibicarakan dalam beberapa berita ini mengenai gereja di dalam Allah Tritunggal, maka konsep dan tindakan kalian tidak akan sama lagi. Jika kita melihat visi bahwa gereja di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ini, maka kita dengan sendirinya akan mengerti bahwa kita tidak seharusnya berpegang teguh pada konsep-konsep tertentu atau melakukan hal-hal tertentu. Karena hal-hal ini adalah duniawi, awam, tidak kudus, dan tidak dipisahkan bagi Allah. Kita akan mengerti hal-hal semacam ini bukan bagi gereja. Karena gereja di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebagai penutup, saudari, kita perlu melihat bahwa kehidupan yang kudus bagi kehidupan gereja. Kita perlu mengenal Allah Tritunggal adalah melalui mengalami dan menikmati di dalam ruang lingkup hati kita. Puji Tuhan, Dia Allah yang dapat kita alami, ya, dapat kita nikmati. Dan di dalam Allah Tritunggal menjadi orang kudus, menempuh kehidupan gereja. Sehingga setiap dari kita, amen, pribadi lepas pribadi, kita boleh mengalami dan menikmati Dia dalam hati kita. Kita mengenal Allah Tritunggal, kita mengenal Dia. Ya, setiap saudara-saudari mengalami hal yang demikian secara pribadi lepas pribadi. Maka kita mengapresiasi bahwa saudara-saudari berada di dalam gereja, berada di dalam Allah Tritunggal. Saudara-saudari adalah menempuh kehidupan kudus, ya, dipisahkan dari dunia. Ya, yang mampu mengerjakan ini adalah karena ada Allah Tritunggal di dalam mereka. Semuanya adalah menempuh, ya, satu kehidupan. Inilah kehidupan gereja. Mulia bagi Tuhan, saudari, bahwa hari ini, amen, ya, gereja ada di dalam Allah Tritunggal. Amin.